Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Saya berharap dan kita semua berharap semua dalam lindungan Allah selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan, dijauhkan dari hal-hal yang eh, bisa menimbulkan kerugian dan tidak manfaatan bagi kita. Ya anak-anak, pada pertemuan kita yang ketiga ini, mari kita awali dengan membaca Fatihah. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Ya anak-anak, terima kasih. Semoga bacaan Fatihahnya tadi Allah selalu melindungi dan melimpahkan kita rahmat. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, pada materi yang lalu sudah disampaikan mengenai latar belakang dan apa yang menjadi sejarah prakarya yang ada di Indonesia dan daerah-daerah di Indonesia hingga tumbuh dan berkembang hingga saat ini ya. Kemudian sudah pada materi yang lalu saya sampaikan ada peta materi, kemudian tentang pengertian dari pengertian dari prakarya, kemudian prinsip kerajinan bahan lunak, setelah itu pengertian dan prinsip kerajinan bahan lunak. Ya, saya sekilas mengulang sedikit dari materi yang lalu, yaitu pengertian kerajinan bahan lunak, yaitu kerajinan bahan lunak adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar, yaitu yang bersifat bahan yang lunak sebagai bahan pembuatannya. Itu ya. Jadi anak-anak, kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang membuat bahan dasar dari bahan yang lunak. Nah, bahan lunak ini ada beberapa bagian ya. Ada bahan lunak alam dan ada bahan lunak buatan. Kita lanjut dari materi yang saya bahas kemarin. Jadi sekilas biar anak-anak tetap ingat ya. Kemudian prinsip kerajinan bahan lunak, apa sih prinsipnya kemarin itu ya. Pada praktiknya kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu keterampilan tangan. Anak-anak bisa juga ya disiapkan buku LKS-nya, sudah siap ya semua ya, di halaman 2 itu coba. Itu di halaman 2 bagian atas. Itu 2 prinsip kerajinan bahan lunak. Yang A, keterampilan tangan. Yang namanya kerajinan tentunya menggunakan tangan, keterampilan tangan, bukan memakai alat mesin. Mesin itu hanya hanya pendukung, bukan faktor utama untuk terciptanya suatu karya kerajinan. Kemudian yang B yaitu keterampilan teknik, yaitu pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasarkan pada keterampilan tangan. Kemudian yang C adalah kedaerahan atau tradisional. Jadi kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis. Apa sih? Kemudian bersifat
dan dibuat dengan keterampilan teknik tangan, tetapi masih dipengaruhi oleh adat dan istiadat. Contoh banyak sekali kerajinan dari daerah-daerah di Indonesia, misalnya ukiran kayu, ukiran pembuatan gerabah, kerajinan dari bahan-bahan tanaman, misalnya tikar berhias yang terbuat dari daun pandan, kemudian kursi dari rotan, kemudian tempat-tempat nampan misalnya dari rotan. Nah, ini banyak sekali di daerah-daerah kita ya. Kita masuk pada materi lanjutannya yang kemarin, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak ya, yaitu satu, jenis kerajinan bahan lunak, bahan limbah lunak organik. Nah, yang sering tahu kan bahan organik dan bahan anorganik. Nah, ini di sini akan kita bahas. Bahan limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, apa sih maksudnya organik? Yaitu suatu bahan kerajinan atau bahan yang lainnya itu diperoleh dari bahan alam. Sifat bahan organik adalah mudah terurai. Jadi mudah terurai itu apa? Mudah apabila kita menginginkan bahan tersebut untuk tidak mencemari lingkungan, mempengaruhi lingkungan, itu ditanam begitu saja di dalam tanah akan terurai cepat. Nah, ciri-ciri dari limbah organik. Kemudian saya lanjut di sini. Semua bagian tumbuhan yang dikategorikan limbah dapat diolah menjadi bahan kerajinan. Contohnya daun, kulit pohon, kulit buah, batang pohon, bunga, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Yang B, limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari olahan dengan campuran zat kimia dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Jadi anak-anak bisa di samping mengolah bahan limbah organik, juga bahan limbah anorganik. Kalau anorganik ini juga mudah dibentuk ya, seperti misalnya apa contohnya? Misalnya limbah anorganik, ada contohnya misalnya lilin, kemudian sabun, kemudian bahan-bahan lainnya masih banyak ya. Contoh dari kerajinan limbah organik, contoh plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintesis, dan styrofoam. Styrofoam ini anak-anak banyak kita jumpai di tempat-tempat kita, misalnya untuk kemasan alat-alat elektronik, kemudian di toko-toko alat tulis itu ada dijual biasanya di sana. Hampir semua limbah organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana, misalnya memakai cutter, gunting, terus kemudian lem dan lain-lain. Ya, yang kedua yaitu karakteristik kerajinan bahan lunak alam. Karakteristik bahan lunak alam antara lain sebagai berikut. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersanak. Yang kedua, kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, krem, dan lain-lain, yaitu sesuai dengan hewan yang dikuliti. Misalnya kambing ada yang warna putih, ada yang warna hitam, kehitaman. Sapi juga begitu sama. Lanjut, kulit alami jika terbakar akan berbau sate atau sangit kalau di sini istilahnya. Yang D yaitu kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak
tidur kulit. Jadi anak-anak